Di sudut sebuah negeri bernama Lu, terbentang tanah yang subur dan damai. Di sana, hidup seorang datu pemimpin yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Labusatana, Datu Maungge. Namun, bukan hanya kebijaksanaannya yang membuat Lu tersohor, melainkan juga kecantikan putri tunggalnya, Putri Tadampali. Wajahnya elok, bagai rembulan. Tutur katanya sejuk, bagai embun pagi. Membuat namanya harum hingga ke pelosok negeri. Bahkan, sampai ke kerajaan Bone yang jauh di sana, Pinangan, dari negeri seberang. Tatkala kabar tentang kecantikan Putri Tadampali sampai ke telinga Raja Bone, sebuah niat pun terbersit. Ia ingin mempersatukan dua kerajaan besar itu lewat sebuah pernikahan antara putranya dengan sang putri dari Luwu. Utusan pun dikirim, membawa pinangan yang terhormat. Namun, Datu Luwu dilanda kebimbangan. Adat Luwu berkata, seorang gadis tidak boleh menikah dengan orang luar kampungnya. Hatinya berat untuk melanggar tradisi yang sudah turun-temurun. Tapi di sisi lain, ia juga tak ingin menolak pinangan itu. Khawatir akan menimbulkan perselisihan yang bisa menumpahkan darah rakyatnya. Setelah menimbang-nimbang segala kemungkinan, akhirnya Datu Luwu dengan berat hati menyetujui pinangan tersebut. Sebuah janji suci pun terukir di antara dua kerajaan, kutukan dan pengasingan. Namun, takdir punya jalan lain. Tepat sebelum pernikahan dilangsungkan, sebuah penyakit aneh menyerang Putri Tadampali. Tubuhnya dipenuhi berkak-berkak yang mengeluarkan cairan kental berbau tak sedap. Wajah cantiknya kini layu, membuat siapapun yang melihatnya akan bergidik ngeri. Para tabib kerajaan pun angkat tangan, tak mampu mengobati. Bahkan, mereka khawatir penyakit itu akan menular ke seluruh negeri. Datu Lu terpukul, hatinya hancur melihat kondisi putrinya. Demi keselamatan rakyatnya, ia mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya, mengasingkan Putri Tadampali ke tempat yang jauh. Air matanya tak terbendung saat menyerahkan sebilah keris pusaka kepada sang putri. Sebuah tanda bahwa ia tidak dibuang, melainkan tetap diakui sebagai anak kandung. Bersama beberapa pengawal setianya, Putri Tadampali berlayar. Ombak menjadi satu-satunya saksi bisu, mengantarkan sebuah kapal tanpa tujuan, membawa seorang putri yang hatinya hancur dan tubuhnya yang sakit. Tanah baru dan kesembuhan ajaib. Bulan berganti bulan, mereka akhirnya menemukan daratan. Sebuah tanah subur dengan pohon-pohon rindang yang menjulang. Putri Tadampali menghentikan perjalanannya, memilih untuk berteduh di bawah sebuah pohon besar saat memandangi dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Dalam bahasa setempat, disebut Wajo Ajo. Ia merasa menemukan harapan baru. Kita namai tempat ini Wajo, ucapnya, memberi nama pada permulaan hidup barunya. Di sanalah mereka membangun sebuah perkampungan kecil, berusaha bangkit dari keterpurukan. Suatu sore, ketika Putri Tadampali sedang merenung di tepi danau, seekor kerbau bulung kerbau putih dengan corak hitam datang mendekat. Tanpa ragu, kerbau itu menjilati kulit sang putri yang sakit. Awalnya Putri Tadampali hendak mengusirnya, tapi kehangatan kerbau itu membuat hatinya luluh. Ajaibnya, setiap jilatan kerbau itu, penyakit kulitnya berangsur sembuh. Perlahan, wajahnya kembali cantik. Kulitnya kembali mulus, dan bau tak sedap pun hilang. Putri Tadampali bersujud syukur. Keajaiban telah datang menjemputnya. Sebagai bentuk terima kasih, ia bersumpah, kerbau putih tak boleh disembelih, apalagi dimakan. Sumpah ini kemudian diwariskan turun-temurun, menjadi sebuah tradisi yang dihormati hingga kini oleh masyarakat Wajo. Cinta yang kembali bertemu. Di sisi lain, putra mahkota Bone sedang berburu di hutan bersama panglima perangnya. Tanpa sadar, ia tersesat dan terpisah dari rombongan. Saat malam tiba, sebuah cahaya di kejauhan menarik perhatiannya. Dihampirinya sumber cahaya itu. Dan betapa terkejutnya ia saat mendapati seorang putri jelita yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia adalah Putri Tadampali. Sejak pertemuan itu, benih-benih cinta pun tumbuh. Mereka saling jatuh cinta tanpa mengetahui siapa sebenarnya
satu sama lain. Setelah kembali ke kerajaannya, sang putra mahkota tak bisa melupakan kecantikan Putri Tadampali. Melihat kegelisahan putranya, sang panglima menceritakan semuanya kepada Raja Bone. Mendengar cerita itu, Raja Bone setuju untuk meminang gadis yang berhasil meluluhkan hati putranya. Utusan pun dikirimkan ke Wajo. Namun, Putri Tadampali tidak serta-merta menerima. Ia menyerahkan kembali keris pusaka yang dulu diberikan ayahnya. Jika Datu Luwu menerima keris ini dengan baik, katanya, maka lamaran ini juga aku terima. Akhir bahagia yang terukir abadi. Putra mahkota Bone sendiri yang pergi menghadap Datu Luwu. Ia menceritakan segalanya, dari pertemuan ajaibnya hingga pinangan yang kembali ia sampaikan. Datu Luwu dan permaisurinya yang sudah lama merindukan sang putri pun terharu. Tanpa menunggu lama, mereka berangkat ke Wajo menjemput putri tercinta yang kini kembali sehat dan cantik.